Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Setiap jam 5 pagi di YouTube channel Suheri Gultom, saudara akan dibawa di dalam hadirat Tuhan lewat Menara Doa Pagi. Saudara, mari sama-sama kita datang lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Jangan mau tertipu dengan masalah hidup, jangan fokus ke masalah hidup, jangan fokus kepada tantangan hidup, fokus kepada Tuhan Yesus. Mari kita lebih dalam mengenal Tuhan dan lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang datang diberkati dengan firman Allah, diberkati dengan hadirat Tuhan. Setiap kami yang datang mengalami jamahan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang susah dihiburkan. Urapan dan hadirat Allah mengubah hidup kami, memberi kami kekuatan dan hikmat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai Menara Doa Pagi ini. Amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari setiap kita datang menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
menyenangkan hatimu. Itulah kerinduanku, hanya menyenangkan hatimu. Lewat cara hidupku, aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Lewat cara hidupku, terima kasih. Menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah kami melakukan firman-Mu. Biar kami taat akan firman-Mu. Biar kami taat akan firman-Mu. Biar kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau taat Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau taat. Kami mau taat. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau taat jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Melakukan perintah-perintah-Mu. Melakukan rencana-rencana-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami semuanya ikut yang menyaksikan, menjadi pelaku firman Allah, menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Saudara yang saya kasihi, buatlah Yesus tempat perlindungan-Mu. Buatlah Yesus tempat persembunyian-Mu. Percayalah, dekat Allah engkau akan tenang. Dekat Tuhan akan ada kekuatan baru. Ketika engkau letih, datang kepada Tuhan Yesus. Pasti ada kekuatan baru. Mari kita katakan sama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat pagi buat kita semuanya. Hari ini kita diberkati dengan firman Allah dengan tema mengasihi satu arah. Kalau dunia berkata mengasihi dua arah, tapi Tuhan Yesus berkata mengasihi satu arah. Wow, ini penting penjelasan bagi kita semuanya, saudara. Saya bersyukur saudara ikuti Menara Doa Pagi jam 5 pagi setiap harinya. Silakan saudara share kepada teman-teman, subscribe, like, and comment. Topik-topik doa yang saudara mau tuliskan silakan dan berasal dari mana. Saya senang hati membacanya dan berupaya membalas satu persatu. Saudara yang saya kasihi, tema ini sangat bagus karena sangat bertentangan dengan apa yang kita pelajari selama ini. Yang sering kita pelajari itu adalah saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi. Apa perbedaannya dengan tema mengasihi satu arah? Hari ini saya akan jelaskan kepada saudara. Kalau ini saudara lakukan, saudara melakukan perintah Tuhan. Nah saudara, sering sekali orang melakukannya dengan mengasihi dua arah, berharap saya mengasihimu, engkau mengasihi saya menghormatimu, engkau menghormati saya menyayangimu, engkau menyayangi saya. Tapi di dalam Alkitab tidak seperti itu. Kita mengasihi itu dengan tulus diajarkan Alkitab. Sekalipun engkau tidak setia, kata Tuhan Yesus, aku tetap setia. Sekalipun engkau tidak sayang Tuhan Yesus berkata, aku tetap sayang samamu. Oleh karena itu saya rindu sekali, saudara pahami.
Yesus yang berkata, sekalipun engkau tidak mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihimu. Itu adalah contoh kalimat yang dia sampaikan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Itu 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Itu berarti bahwa kasih dari Tuhan itu kepada kita tulus. Kasih Tuhan itu satu arah. Kira-kira begini, Tuhan mengasihi aku dan Tuhan mau aku mengasihi orang lain. Jadi ketika Tuhan memberikan kasihnya kepadaku, maka kasih Tuhan itu kubagi kepada orang lain. Itu. Dan kasih yang kubagikan kepadamu, bagikan lagi kepada orang lain. Sehingga kasih itu akan selalu bersifat satu arah, bukan dua arah. Nah, di dalam Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Di sini ada kata, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi ciri orang mengenal Allah adalah mengasihi. Ciri orang yang mengenal Allah mengasihi musuhnya, memberkati orang yang menyakiti dia, memberi makan minum seterunya, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau saya tidak mengasihi, berarti saya tidak mengenal Allah. Kalau Bapak Ibu tidak mengasihi, berarti Bapak Ibu tidak mengenal Allah. Kalau saya tidak mengampuni, saya tidak mengenal Allah. Kalau Bapak Ibu tidak mengampuni musuhmu, tidak mengampuni orang yang menyakitimu, engkau tidak mengenal Allah. Jadi ciri orang mengenal Allah adalah mengasihi, mengampuni musuhnya. Mengampuni orang yang menyakiti dia. Mengasihi orang yang senang sama kita itu gampang. Mengasihi orang yang baik kepada kita itu gampang, siapapun tahu. Tetapi orang yang berbeda adalah orang yang mengasihi musuhnya. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu ciri anak Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara adalah anak Tuhan Yesus, saudara mengasihi musuh. Mengasihi satu arah. Nah saudara, ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya, kita hidup oleh kasih Tuhan. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ini definisi kasih di sini. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi Allah yang telah mengasihi saya dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, saya kasihkan contoh yang sederhana. Ini adalah contoh kasih Allah. Ya, kasih Allah yang saya terima dari Allah. Ini contoh kasih Allah. Saya terima dari kasih Allah. Allah mau kasih-Nya itu saya bagi kepada orang yang di sebelah saya, yang dekat dengan saya. Nah seperti ini ya, gambarannya seperti ini. Jadi saya kasih Allah itu kepada orang yang di sebelah saya. Dan orang yang menerima kasih Allah ini akan mengasihi lagi kepada saya juga, boleh. Sehingga kami saling mengasihi. Nah prinsip satu arah itu adalah saya mengasihi dia dengan kasih Allah.
Kemudian dia mungkin menahan kasih Allah itu, dia tidak meneruskan. Saya akan tetap memberikan kasih Allah yang lain. Kasih Allah yang ada pada saya abadi, gak pernah habis. Saya kasih lagi. Saya kasih lagi. Dan tetap juga dia tidak membalas ke saya. Katakan, saya disuruh Tuhan tetap mengasihi terus. Saya kasih lagi. Nah, ini contoh gambaran satu arah. Nah, orang dunia seperti ini. Orang dunia adalah saya mengasihi dia, dia terima. Kemudian dia mengasihi kepada saya, saling. Berarti kami saling mengasihi, saling mengasihi. Nah, yang benarnya adalah sekalipun dia tidak memberi kasih ke saya akan tetap memberi kepada dia. Saya akan tetap memberi kepada dia. Saya akan tetap memberi kepada dia. Artinya apa? Kasih Allah yang saya kasih itu satu arah tanpa syarat. Jadi kasih Allah itu atau kasih agape mengasihi apa adanya, mengasihi satu arah, mengasihi tanpa syarat. Kalau orang dunia kan mengasihinya tidak tulus. Mengasihinya dengan syarat. Apa syaratnya? Jikalau engkau baik, aku baik. Jikalau engkau jahat, aku jahat. Jikalau engkau setia, aku setia. Jikalau engkau mentraktir, aku mentraktir. Jikalau engkau mengasihi aku mengasihimu. Itu dunia. Tuhan tidak. Dalam tadi Timotius, udah jelas disampaikan Tuhan Yesus tadi. Bahwa sekalipun engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Jadi setia Tuhan tetap jor-joran. Kasihnya tetap jor-joran. 1 Yohanes dalam kitab Roma 5 ayat 8, dalam kondisi manusia berdosa, Tuhan memutuskan dirinya rela mati di kayu salib. Jadi dia mengasihi kita saat kita berdosa. Bukan saat kita di gereja, bukan saat kita baik-baik. Dalam saat kita berdosa, dia mati di kayu salib. Kalau saya mati kepada orang yang baik ke saya itu biasa mungkin. Walaupun itu sulit ya. Tapi ini kepada orang yang jahat kepada saya mau berkorban. Itulah kasih Tuhan. Saya tidak sempurna, tapi saya mau bergerak ke arah kesempurnaan itu. Sehingga saudara memahami mengasihi satu arah. Tulis dalam kolom, saya mengasihi dengan tulus. Tulis dalam kolom, saya mengasihi dengan tulus. Saya mengasihi tanpa syarat. Saya menerima orang lain apa adanya. Tulis dalam kolom. Jadi saudara, kalau ini ada padamu engkau tidak kecewa. Kenapa saya kecewa? Ketika saya mengasihi seseorang, saya berikan kasih Tuhan kepada dia. Tapi saya tidak tulus. Saya berharap dia memberikan juga kepada saya kasih itu. Dia gak berikan. Saya kecewa. Saya tidak akan kecewa. Ketika saya sudah siapkan hati saya. Seandainya kau tidak mengasihi saya tetap mengasihimu. Seandainya pasanganmu tidak setia, engkau tetap setia. Beberapa kasus yang saya tangani. Suaminya selingkuh, istrinya balas dengan selingkuh. Istri selingkuh, suaminya selingkuh. Kacau. Hancur, neraka. Ini keluarga akan hancur, anak-anaknya akan hancur. Saya selalu mengingatkan kepada jemaat, kepada umat yang saya kasih, keluarga yang saya cintai. Dimanapun engkau berada. Engkau harus sama dengan Tuhan Yesus. Sama dengan saya. Berjuang sama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun pasanganmu tidak setia, engkau tetap setia. Sekalipun engkau dijahati, engkau tetap baik. Sekalipun orang memfitnahmu, menggosipmu, engkau tetap mengasihi. Itulah kasih Yesus yang ada padamu. Maka itu jelas dikatakan ayat 10, kasih itu adalah Allah yang mengasihi kita. Dengan memberikan anak tunggalnya kepada kita. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan. Tuhan yang telah mengasihi saya, mengasihi kita orang berdosa. Dengan memberikan anak tunggalnya mati di kayu salib. Ingat, kasih itu pengorbanan. Kasih itu pengorbanan. Love is sacrifice. Kalau benar saya mengasihi istri, maka saya berkorban untuk istri saya. Gampang manusia bilang I love you.
Kalau saudara berani berkata I love you, maka saudara berani berkorban kepada orang yang kau cintai itu. Tuhan Yesus tidak teori, dia praktek berkorban, memberikan nyawanya. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, saudara mau berkorban. Saya tahu tidak mudah kadang engkau ketika kasih yang kau berikan orang gak balas. Saudara, membebaskan engkau dari kecewa. Jangan punya ekspektasi dibalas. Bukankah juga hal-hal kecil kayak begitu terjadi, jadi kecewa. Seseorang yang anaknya menikah, kemudian ada seseorang berkunjung. Setelah berkunjung anaknya menikah, yang ini gak berkunjung. Tidak memberi hadiah, kecewa. Kan tidak tulus. Seseorang yang mentraktir, kemudian dia berharap satu waktu yang ditraktir itu mentraktir dia. Kan gak tulus. Kecewa dong. Kalau engkau berekspektasi kasihmu dibalas, engkau manusia yang paling sering kecewa. Saya kenapa tidak kecewa lagi? Karena saya punya prinsip kasih agape, kasih yang tulus, kasih Tuhan. Sehingga apa yang kuberi kepada orang, kusiapkan hatiku, tidak perlu dibalas. Ya saya tidak ucapkan kepada semua orang, tidak perlu dibalas, tidak perlu dibalas. Di hatiku, ketika aku memberi sesuatu kepadamu, hatiku sudah siap, tidak perlu dibalas. Tidak perlu dibalas. Karena aku akan tetap mengasihimu. Seandainya engkau tidak membalas. Itu adalah kasih Kristus. Itulah kasih sejati, kasih agape. Maka dasar pernikahan orang Kristen itu adalah kasih agape. Kasih Kristus yang sempurna, kasih yang tulus, kasih yang menerima pasangan apa adanya, kasih yang tidak membanding-bandingkan pasangannya. Kalau seorang suami mengasihi istri dengan kasih agape, maka dia menerima istrinya dengan penuh kasih sayang, tidak minta dibalas. Istri juga mengasihi suami dengan kasih agape, tidak minta dibalas. Dia mengasihi suami dengan tulus. Saya teringat ketika aku bertengkar dengan istriku. Ternyata pengorbananku tidak tulus kepada dia. Saya pernah bilang, udah capek aku ngantar ke belanja. Capek aku pergi ke sana. Capek aku mendengarkan ceritamu. Semua yang kau mau aku sudah kasih. Tapi kau tidak balas. Aku kecewa. Aku masih ingat pernah kuucapkan itu. Itu pertanda saya tidak tulus mengasihi. Itu pertanda saya berharap dibalas. Saya berharap diperhatikan apa yang kuperbuat itu. Saya berharap kasihku itu dibalas dengan kasih sayang dia. Mengasihi dengan satu arah adalah mengasihi tulus ikhlas. Mengasihi apa adanya. Aku berdoa, saudara, orang-orang yang mengasihi pasanganmu satu arah. Sehingga saudara tidak punya hati, balas dong, perhatikan aku dong, aku udah capek masak, aku udah capek memperhatikan kau. Demikian juga suami, kasihi istrimu. Mungkin kau ingat ulang tahunnya kau kasih kado. Kemudian ulang tahunmu gak diingat. Udah belajar dengan kasih tulus. Ya sebaiknya saling mengingat. Sebaiknya saling membalas kasih itu. Saya akan ajarkan. Apa yang kau beri sama orang, lupakan. Apa yang kau terima dari seseorang, ingat. Ingat untuk membalas. Ingat untuk memberi juga. Tapi prinsip ketika engkau memberi, engkau sudah cuci tangan. Tidak minta dipuji, tidak minta dibalas, tidak minta diperhatikan. Aku hanya memberi kepadamu. Itulah prinsip kasih surgawi. Itulah prinsip kasih Tuhan Yesus. Saudara, kalau itu ada padamu, engkau bebas dari kecewa. Engkau bebas dari sakit hati. Kenapa saya sakit hati? Kenapa saya kecewa? Kenapa saya tersinggung? Karena kasihku tidak tulus. Apa yang kuberi sama orang, aku berharap dia balas. Kalau tidak dia balas sesuai yang ku mau, maka aku tersinggung. Orang yang seperti ini, mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Tapi orang yang memiliki kasih Kristus, kasih agape, kasih yang tulus,
kasih yang memberi tanpa minta dibalas, kasih satu arah. Aku percaya pribadi ini orang yang tidak akan pernah tersinggung. Saya melatih, saya tidak bilang saya sempurna, tapi saya melatih kedewasaan iman saya. Supaya ketika aku memberi pertolongan kepada orang, orang itu lupa dengan apa yang kuberi. Saya tidak sakit hati, saya tidak kecewa. Karena aku tahu, kasih yang dari sorga tidak pernah berhenti kepada saya. Jadi ketika saya beri kasih Tuhan kepada sebelah saya, maka kasih dari Tuhan akan melimpah kepada saya. Saya beri lagi, kasih dari Tuhan melimpah kepada saya. Saya makin saya beri, makin dikasih Tuhan. Makin ku kasih, makin dikasih Tuhan. Semakin ku tahan, semakin enggak dikasih Tuhan. Tumpat. Jadi hidup kita ini seperti pipa, seperti talang, saluran, menyalurkan. Bayangkanlah kalau Bapak Ibu makan tapi tidak BAB seminggu. Sakitnya bukan main, panasnya perut bukan main. Kita aja makan, BAB harus keluar, harus seimbang yang keluar dengan yang masuk. Saya hanya berkata sama saudara, engkau akan bebas sakit hati, engkau akan bebas kecewa kalau engkau tulus mengasihi seseorang. Saudara, ingatlah bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang tulus. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau engkau mempunyai kasih Kristus, segala ketakutanmu diangkat. Kasih yang sempurna membuat engkau tidak takut apapun. Kalau engkau tidak takut apapun, itu karena engkau takut akan Tuhan. Apakah engkau mau tidak takut apapun? Caranya apa? Takutlah akan Tuhan. Kalau saya takut akan Tuhan, saya tidak akan takut apapun. Kasih yang sempurna itu mengangkat segala ketakutanku. Saudara, saya berdoa, saudara kita sama-sama bertumbuh menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus. Mengasihi dengan satu arah, mengasihi dengan tulus. Saya bisa merasakan istri-istri yang kecewa dengan suaminya, suami-suami yang kecewa dengan istrinya. Engkau kecewa karena engkau tidak mendapat seperti yang kau harapkan. Saya pun pernah begitu. Keluarga-keluargaku yang di YouTube sering kudengar konseling. Ya, saudara kalau mau konseling ke saya tapi chat aja dulu ya, udah begitu banyak kegiatan di 0811 63 73 47. Sekaligus kalau saudara mau renungan firman Tuhan singkat setiap hari saya kasih WA-mu, nomor WA-mu. Kirim ke saya akan kasih setiap hari renungan pagi singkat. Renungan satu ayat dengan keterangan singkat. Di 0811 63 73 47. Saudara, saya sangat bersyukur punya kasih Kristus. Sehingga saya bebas dari sakit hati. Istri-istri, kenapa kau kecewa dengan mertua? Dengan eda-edamu, iparmu? Kenapa? Karena engkau berharap dibalas kebaikanmu. Coba lepaskan dengan kasih yang tulus. Apa yang kau perbuat untuk Tuhan. Mungkin mertuamu kejam, jahat samamu. Iparmu jahat, kejam samamu. Tetap kasihi dia. Perbuatlah kasih itu kepada orang yang kejam itu. Seperti untuk Tuhan. Saya begitu. Kalau ada orang yang jahat saya mengasihi dia. Saya tetap memberi. Dan saya belajar semua yang saya kasih itu untuk Tuhan. Sehingga aku percaya balasan dari Tuhan lebih hebat daripada manusia. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Ajarilah kami semua menjadi pribadi yang mengasihi satu arah. Mengasihi dengan tulus ikhlas. Mengasihi tanpa minta dibalas. Memberi tanpa ingin dibalas.
tidak berharap untuk dibalas. Ketika kami mengasihi orang, Tuhan yang membalaskan berlimpah-limpah. Berlipat kali ganda kasih yang Kau berikan kepada kami. Sehingga ketika kami memberikan sesuatu kepada orang yang menyakiti kami dengan tulus memberi. Orang yang mengecewakan kami, orang yang jahat sama kami akan tetap kasihi. Karena kasih Kristus menggerakkan kami tetap mengasihi orang yang menyakiti kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mampukanlah keluarga-keluargaku yang di sosial media. Mereka yang terluka, terkecewakan oleh pasangan mereka. Mampukanlah mereka tetap berbuat baik. Mampukanlah mereka tetap mengasihi. Mampukanlah mereka tetap tulus mengasihi pasangan mereka. Mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa berharap dibalas. Itulah kasih Tuhan. Mengasihi dengan tulus ikhlas. Seandainya ada pasangannya tidak setia, biarlah pasangan yang satu lagi tetap setia. Kalau ada pasangan yang jahat, tetaplah yang satu lagi pasangan berbuat baik. Hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sudah menyaksikan ini. Berkati mereka, rumah tangga, pernikahan anak-anak mereka. Hamba-Mu berdoa juga bagi mereka yang berjuang dalam keuangan, berjuang dalam ekonomi dan usaha. Tuhan, mampukan mereka bekerja dengan disiplin, bekerja dengan takut akan Tuhan, dengan jujur, menulis pembukuan keuangan, berjualan, bekerja dengan profesional, belajar supaya yang terbaik mereka berikan kepada customer mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Sakit apapun dalam tubuhmu, taruh tangan kananmu, letakkan di bagian tubuh yang sakit. Ketika engkau meletakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan turun menyembuhkan engkau. Terimalah kesembuhan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakitmu sembuh, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membuat engkau semangat, sukacita, dan sembuh dan sehat. Bapa, berkati dan urapi obat-obat mereka, dokter yang mereka kunjungi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat mereka juga yang sedang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan jodoh yang sepadan, menjual rumah, dan lain-lainnya yang tidak bisa kusebutkan. Tuhan tolonglah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pertolongan-Mu yang sempurna menolong setiap kami. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Silakan di-share khotbah ini. Semakin saudara share, saudara terlibat dalam penyebaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu.